Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Benar atas nama Ibu Holis? Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu ya, nama saya Bidan Yulia. Di sini saya adalah bidan yang bertugas pada hari ini, Ibu. Nah, terkait dengan diagnosa dan keluhan Ibu yang saya terima di sini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau konseling terkait dengan terapi sulih hormon, Ibu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Ya, sudah bersedia. Oke, untuk menjaga keamanan Ibu dan kenyamanannya, di sini saya akan tutup privasi Ibu dulu ya. Oke, selanjutnya di sini karena Ibu sudah menyetujui apa yang saya lakukan, di sini saya punya surat inform konsen. Silakan ditandatangani, Ibu. Surat inform konsen ini menyatakan bahwa Ibu telah bersedia terhadap apa yang saya berikan, Ibu ya. Ini juga saya punya leaflet. Silakan bisa dilihat yang akan saya jelaskan, Ibu. Nah, sebelumnya di sini apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui terkait dengan terapi sulih hormon ini, Ibu? Tidak pernah. Oke, saya jelaskan, Ibu ya. Nah, untuk terapi sulih hormon ini merupakan suatu teknik atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi gejala pada masa menopause, Ibu ya. Biasanya terapi sulih hormon ini seperti pemberian terapi estrogen, Ibu ya. Nah, adapun tujuan dari terapi sulih hormon ini adalah untuk membantu mengurangi gejala menopause, Ibu ya. Baik, sebelumnya Ibu, apakah Ibu tahu gejala-gejala menopause itu seperti apa? Tidak tahu, Ibu. Nah, bisa lihat di sini, Bu ya, saya jelaskan. Gejala menopause itu yang pertama, siklus menstruasi Ibu itu tidak teratur, Ibu. Misalnya bulan Januari sekarang ini, siklus menstruasi Ibu itu 1 sampai dengan 4 hari, tetapi untuk siklus selanjutnya itu harus menunggu 3 sampai 4 bulan baru siklus menstruasinya terjadi lagi, Ibu. Nah, yang kedua di sini tubuh Ibu itu juga akan sering mengalami kepanasan, Ibu ya. Nah, yang ketiga, gejala menopause itu adalah vagina kering dan juga nyeri saat melakukan hubungan seksual. Ini terjadi karena produksi estrogen dan progesteron itu kurang, Ibu, sehingga nanti membuat vagina Ibu juga nanti akan gatal, Ibu ya, sehingga sakit saat melakukan hubungan seksual. Nah, yang ketiga di sini penurunan gairah seksual, Ibu. Ini terjadi karena kadar estrogennya itu menurun, Ibu ya, sehingga itu yang membuat gairah seksual Ibu menurun juga. Baik, Ibu, selanjutnya gejalanya itu akan terjadi pada masalah bagian kandung kemihnya, Ibu ya, dimana di sini akan membuat Ibu itu sering buang air kecil, Ibu ya, dan juga nyeri pada saat buang air kecil karena jaringan pada vagina dan rahimnya atau kandung kemihnya itu akan hilang keelastisannya, Ibu ya. Dan juga di sini akan mengalami gejala susah tidur, Ibu, karena penurunan kadar estrogen dan progesteronnya, sehingga terkadang membuat Ibu itu cemas sehingga akan mengganggu ketenangan dalam beristirahat, Ibu ya. Apakah sampai di sini sudah dapat dipahami, Ibu? Oke, itu merupakan gejala-gejala dari menopause, Ibu ya. Baik, Ibu, di sini ada pun orang-orang yang diindikasikan atau memerlukan terapi sulih hormon ini, Ibu ya, yaitu orang-orang yang memiliki masalah vasomotornya, Ibu. Nah, vasomotor ini adalah sistem saraf yang mengatur penyempitan dan pelebaran pembuluh darah, Ibu ya. Bisa seperti tanda-tandanya itu gejalanya seperti muka yang kemerah-merahan, kemudian sering mengeluarkan keringat banyak pada waktu malam hari tanpa disertai dengan bangun pada saat itu, Ibu ya. Dan sudah jelas juga di sini yang membutuhkan itu adalah Ibu yang mengalami menopause, Ibu ya. Nah, Ibu yang mengalami menopause ini adalah Ibu yang memiliki umur di atas 50 tahun, Ibu ya. Itu untuk yang terindikasi untuk mengikuti terapi sulih hormon ini. Nah, adapun orang-orang yang tidak boleh melakukan terapi sulih hormon ini adalah yang pertama itu pasien dengan riwayat kanker payudara, kemudian kanker endometrium, dan juga terjadinya perdarahan pervaginam tanpa alasan dan sebab yang jelas, Ibu ya. Karena alasannya di sini adalah ditakutkan nanti karena pemberian terapi sulih hormon ini adalah penambahan kadar estrogen, Ibu ya. Karena itu yang akan membuat penyakitnya itu akan memperparah, Ibu ya. Itu untuk yang boleh dan yang tidak boleh melakukan terapi sulih hormon. Baik, Ibu, untuk terapi sulih hormon ini merupakan terapi yang sangat efektif, Ibu ya, dimana dapat membantu gejala dari menopause ini dan juga masalah vasomotoriknya, Ibu ya, dimana juga di sini dapat membantu menurunkan kemungkinan terjadinya insidensi fraktur atau patah tulang, dan juga membantu dalam masalah vagina yang kering, dan juga akan membantu Ibu dalam masalah penurunan dari gairah seksualnya, Ibu ya. Itu karena ini adalah sangat penting. Baik, Ibu, untuk cara pemberian dari terapi sulih hormon ini melalui 2 cara, Ibu ya. Yang pertama itu adalah melalui secara oral. Secara oral ini bisa melalui mulut, Ibu, dimana nanti Ibu mungkin akan diberikan obat yang berupa tablet, Ibu ya. Yang kemudian di sini yang kedua itu dengan cara patch transdermal. Nah, patch transdermal ini adalah pemberian obat melalui kulit, Ibu ya, dimana nanti akan diberikan cairan atau estrogen yang berupa cairan alkohol, di mana nanti akan dimasukkan ke dalam membran semi permeabelnya, Ibu ya,
Sehingga di sini intinya itu adalah melalui kulit Ibu. Itu untuk pemberian terapi hormonnya. Apakah Ibu sudah mengerti, Bu? Ya, Ibu sudah mengerti. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan terkait dengan terapi suri hormon ini, Ibu. Apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, maka pendidikan kesehatan ini sudah selesai saya berikan. Baik Ibu, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Jika nanti Ibu ada masalah atau keluhan yang terjadi pada diri Ibu, bisa datang ke sini dan menghubungi saya atau mengkonsultasikan Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya, untuk kesehatannya dijaga Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.